Salam sejahtera, berkah dalam, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat berjumpa lagi di Tuhanlah Pertolonganku channel. Ya, semoga semuanya di dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, kita akan membicarakan tema misteri Allah Tritunggal. Ada yang bilang Allahnya orang Katolik itu ada 3 loh. Nah, kami saja yang orang Katolik tidak merasa Allahnya 3 kok. Orang lain itu malah mutusin sendiri Allahnya orang Katolik itu 3. Wah, yang bener aja ya. Oh ya, saudara-saudariku, sebelum lanjut ya minta dibantu ini untuk subscribe dan bagikan. Kalaupun saudara sudah subscribe, bagikan ya kepada saudara-saudari yang lain. Allah agama Katolik ada 3, masa sih? Nah, di dalam katekismus Gereja Katolik ya, KGK itu katekismus Gereja Katolik, disebutkan misteri Tritunggal Maha Kudus adalah rahasia sentral iman dan kehidupan Kristen. Ini rahasia sentral, rahasia yang utama, dapat dikenali melalui karya kasih keselamatan Allah. Ya, jadi Allah sebenarnya juga mewahyukan sih ya. Hanya Allah dapat memberitahukan misteri itu kepada kita dengan mewahyukan diri sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, tetapi mengenai Bapa, Putra, Roh Kudus itu sendiri kita juga tidak tahu seperti apa sih sedalam-dalamnya ya. Meskipun Allah telah mewahyukan, tetap saja kita tidak bisa memahami sepenuhnya dengan logika manusiawi kita. Ya, saya kira logis-logis saja ya toh. Kalau Allah kok sampai bisa dipahami secara total dengan kemampuan intelektual manusiawi, ya di mana lalu kemahakuasaan Allah, di mana kemahaagungan Allah ya. Bisa dikatakan ya ini bisa dirasakan dalam iman ya, bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu kita tetap merasa satu. Kalau dipikirin dengan logika manusia makin bingung. Bukan kita berarti menolak logika manusia mengenai Allah Tritunggal, tidak ya. Tetapi ini karena tingkatannya itu nun jauh melampaui akal manusia, nun jauh melampaui tingkatan pemikiran manusia. Ini tingkatannya itu tingkatan rasio ilahi gitu loh. Ya, kita tidak tahu ya, meskipun disebutkan selalu kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tetapi Bapa itu yang seperti apa toh? Persisnya pencipta langit dan bumi dan seterusnya ya. Yang cukup jelas kita kenali hanyalah Putra. Karena Putra ini mewahyukan secara penuh di dalam diri Yesus. Tetapi itu pun tetap tidak bisa kita kenali secara penuh. Meskipun Putra ini jauh kita kenal dengan lebih terang di dalam misteri inkarnasi. Ya, tetapi tetap saja banyak peristiwa, banyak hal di dalam kealahan Putra ini manusia tetap tidak mampu menggunakan rasionya mengenali secara lengkap. Boleh dikatakan misalnya ya kan, misteri salib Putra saja itu tidak bisa kita kenali dengan logika. Itu harus dengan logika ilahi ya. Itu hikmat Allah itu. Kalau manusia mengenali dengan pikiran manusia tetap tidak mampu. Lalu Roh Kudus ya kan, melalui kasih yang dicurahkan
di dalam Yesus itu, dan dari situlah kita mengenali Roh Kudus. Karya itu semakin bisa kita hayati, kita alami kalau kita mencoba mengimaninya di dalam hati melalui pembaptisan. Karya roh di dalam batin atau hati manusia itu diwahyukan, roh dicurahkan, dan kepada gereja dicurahkan saat Pentakosta. Ya, hanya seperti itu. Dan roh yang selalu menuntun dalam karya hidup kita sehari-hari itulah yang bisa kita kenali. Ya, tetapi selebihnya seluruhnya ini mengenai Allah Tritunggal. Ya, ini tingkatannya jauh melampaui akal manusia. Ini tingkatan rasio ilahi. Nah, saudara-saudari, coba kita lihat ini. Ya. Tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, tanda salib dan semua doa di gereja, pemberian berkat dalam nama Tritunggal, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya toh, saudara-saudari, coba kalau kita membuat tanda salib seperti itu, kita sebagai orang Katolik, ini orang muda ya, frater, apakah kita merasa Allah kita itu tiga? Ya. Dan nanti kita akan melihat beberapa lagi. Banyak orang membuat tanda salib seperti itu dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Apa setelah membuat tanda salib seperti itu kita merasa Allah kita tiga? Nah, ini coba kita lihat lagi. Ini petinju Grace John membuat tanda salib Bapa, Putra, Roh Kudus tadi. Ini orang Filipina, Manny Pacquiao dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Meskipun gak jelas ya karena tangannya dengan dibalut sarung tinju. Ya, tetapi apakah mereka itu lalu merasa Allahnya tiga? Ya kan? Dari profesi atlet, dari profesi biarawan. Nanti kita lihat sedunia itu ada banyak profesi, dari orang muda, orang tua, ya. Juga kita akan melihat dari antara mereka adalah orang-orang dari berbagai macam suku bangsa. Ini tadi orang Indonesia, ini Manny Pacquiao orang Filipina, ya kan? Kita lihat ini orang Afrika, ini Misa dalam tanda salib Bapa, Putra, Roh Kudus, ya kan? Apakah mereka merasa Allahnya itu tiga? Ini ibu-ibu di Afrika ini, coba. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya kan? Coba dari berbagai belahan dunia, ini orang-orang Afrika tadi ya. Apakah mereka merasa Allahnya tiga? Ya, saya kira tidak. Ya, ini ada orang muda, ini sudah tua, ini masih cukup muda. Ya, membuat tanda salib dengan tenang dan nyaman, enak ya membuat tanda salib seperti itu. Dan kita tidak terus terganggu pikiran kita, waduh Allahnya tiga, orang Katolik ini Allahnya tiga. Ini sekarang Paus Fransiskus, ya jelas lah kalau ini beliau mengimani kekatolikan dalam nama Bapa, kan, Putra dan Roh Kudus. Apakah lalu merasa Allahnya tiga? Nah, tetapi justru orang dari golongan aliran lain mengatakan, wah Allahnya orang Katolik atau orang Kristen ini tiga. Mereka yang merasa tiga, kami tidak pernah merasa Allahnya tiga. Lalu pertanyaannya, kenapa sih bisa begitu? Ini kita akan melihat ini, Bapa, Putra, Roh Kudus kok
tiga kok disebut satu, satu kok disebut tiga. Katanya logika orang Kristen itu mengenai Allah Tritunggal tidak masuk akal. Mengapa? Lah satu ditambah satu kok sama dengan satu. Nah, ya salah sendiri. Kenapa memakai tanda tambah? Ya, mengapa tidak memakai tanda kali rumusan ini? 1 kali 1 kali 1 ya tetap 1. Kalikan 1 3 kali lagi, ya tetap 1. Atau kenapa tidak memakai rumusan tanda bagi? Iya kan? 1 kan? Dibagi 1 dibagi 1. Jadi ini kan pemikiran manusia sendiri kan, yang tidak masuk akal itu. Kenapa dia memakai tanda tambah? Itu masalahnya. Karena apa? Kemampuan manusia yang tidak sampai di situ. Itu. Nah, saudara-saudariku ini ya, Yesus memberkati dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Coba sekarang ya, tadi yang membuat tanda salib Bapa, Putra, Roh Kudus itu sedunia itu sebenarnya orang yang mempercayai itu, meskipun Bapa, Putra, Roh Kudus Allahnya itu tetap satu. Ada miliaran orang loh membuat tanda salib dengan enak dan tanpa mempermasalahkan. Tidak mempermasalahkan Bapa, Putra, Roh Kudus. Ada miliaran orang juga yang tidak bingung. Loh, kok bisa ya? Ini miliaran orang tidak bingung dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Ada miliaran orang yang bisa menangkap bahwa Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah Allah yang satu. Ada miliaran orang yang merasakan kedamaian dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, ya kan? Ada miliaran orang yang merasakan cinta kasih dan ketenangan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kayak gini, mosok ini miliaran orang ini orang bodoh semua. Mosok sampai miliaran profesor-profesor. Ada miliaran orang mereka yang dipanggil dan bisa menerima Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini intinya. Karena mereka dipanggil. Dipanggil pun kalau tidak menerima ya sama aja. Ini dipanggil dan menerima. Ya kan? Ada miliaran orang yang dikaruniai rahmat melalui Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, ada miliaran orang. Tetapi sebaliknya, ya mungkin puluhan juta, mungkin ratusan juta, saya kurang tahu dulu. Boleh dikatakan puluhan sampai ratusan juta, mereka bingung akan Bapa, Putra, Roh Kudus. Wah, ini 3. Kan? Wah, ada begitu banyak yang tidak bisa menangkap dengan logika Bapa, Putra, Roh Kudus. Wah, ada begitu banyak orang yang mendengar Bapa, Putra, Roh Kudus itu menjadi gelisah. Badannya menjadi menggigil. Kasihanlah mereka. Ya, mereka ada begitu banyak, mungkin ratusan juta. Ya, mereka itu bisa saja tidak dipanggil atau dipanggil tetapi menolak Bapa, Putra, Roh Kudus. Loh, saya tahu kok. Bahkan mereka yang sudah mengimani Bapa, Putra, Roh Kudus itu ada yang membuang. Sudah memperoleh kok membuang. Yang lain aja mencari dengan susah payah. Ini ada yang sudah memperoleh membuang. Kebingungan dengan ya mungkin aliran-aliran tertentu lah, atau mungkin dengan keyakinan lain lagi lah. Ya mereka bingung ya. Tetapi yang menjadi bingung apa? Apakah karena faktanya Allah itu 3? Tidak. Yang menjadi bingung itu ya pikiran mereka sendiri ini. Pikiran mereka ini
Ya kalau sudah keras kepala itu ya menolak meskipun dipanggil itu menolak. Atau membuang. Ya tapi tadilah nyatanya, ya kan, dari Afrika, dari Amerika Latin, dari Asia, di mana-mana, dari Eropa, ya kan, mereka membuat tanda salib dari berbagai suku dan ras, membuat tanda salib dengan nyaman, ya kan. Nah ini berarti siapa sih yang bermasalah? Apakah hanya orang Katolik 3? Oh ya tidak, mereka yang tidak mampu. Nah, katekismus gereja orang Katolik, ya, orang Kristen dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya kan? Ini inti iman semua orang Kristen ya, Allah Tritunggal. Enggak sulit kita memahami ini, bahkan juga dengan logika kita. Enggak kita terus kebingungan, waduh Allahku kok 3 nih, gimana ini? Enggak. Jadi mereka sendiri yang tidak mampu kalau gitu. Atau kalaupun ternyata itu ada di antara kita, belum meyakini ini, belum sampai meyakini ini, itu kemampuan kita. Ya enggak apa-apa, wong kemampuan kita itu memang bukan logika ilahi kok tingkatannya itu. Kemampuan kita itu tingkatannya logika manusiawi. Ya sudah sampai di situ. Yang lain harus dengan iman. Tidak bisa dipaksakan seluruhnya itu dengan logika manusiawi. Ya kan? Jangankan sampai Allah Tritunggal secara penuh. Soal kealahan Yesus Kristus saja bingung ya, bagaimana mungkin seorang perawan mengandung, itu pun banyak yang menolak. Nanti belum lagi Roh Kudus dan bahkan Bapa, sangat misteri bagi umat manusia, ya kan? Orang Kristen itu dibaptis dalam nama, ya, ini sebutnya itu nama tunggal, bukan atas nama-nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu atas nama dalam pengertian tunggal, karena hanya ada satu Allah, ya. Bapa yang Maha Kuasa, ya kan? Aku percaya akan satu Allah, ya. Putranya yang tunggal dan juga Roh Kudus, itulah Tritunggal Maha Kudus, ya. Sebenarnya nggak sulit ya, misteri Tritunggal Maha Kudus adalah rahasia sentral iman dan kehidupan Kristen, ya. Ini pokok dan dasar misteri iman. Yang lain, ya, kita hanya bisa menangkap baru sebagian. Mungkin nanti waktunya kalau kita sudah di surga bisa tahu, itu pun mungkin, ya kan, karena saya masih hidup di dunia, kita ini masih di dunia. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, itu sedikit penjelasan mengenai Allah Tritunggal, ya. Jadi enggak usah kita bimbang kalau ada orang yang ngutek-utek soal Tritunggal ini, karena memang kemampuannya yang enggak sampai. Kemampuan logika kita itu logika manusiawi. Sedangkan yang harus diterangkan di sini adalah tingkatan logika ilahi. Ya memang hanya sampai di situ pemikiran manusia. Baik saudara-saudariku yang terkasih, jangan lupa ya untuk subscribe dan membagikan, biar semakin banyak orang yang tahu mengenai Allah Tritunggal itu apa gitu loh. Ini sentral iman Kristen kok enggak dibagikan, ya. Memang tetap rahasia, meskipun dibagikan nanti bukan terus akan tahu secara total, enggak, tetap rahasia ya, tetapi setidaknya ya misteri itu sedikit-sedikit. Ya, ini menyangkut kehidupan batin ilahi. Baik. Jadi saudara-saudariku, ya, tetaplah yakin dengan iman kita, ya, khususnya mengenai Allah Tritunggal. Yakin Allah kita ini bukannya 3, ya.
Loh, tetapi kok logika kita tidak bisa? Ya tidak semua iman Kristen itu, terutama mengenai kealahan itu, bisa dijelaskan dengan logika manusiawi. Lalu kalau bisa dijelaskan dengan logika manusiawi, ya Allah yang Maha Kuasa itu ada di mana? Ini masalahnya pikiran kita itu loh yang nggak mampu. Nah, itu orang lain kok mengatakan gitu ya, silahkan aja. Nyatanya ada miliaran manusia tadi yang saya terangkan loh bisa menangkap. Nah, itu mereka yang dikaruniai. Kalau tidak dikaruniai berat. Ya, lalu misteri Allah Tritunggal adalah level logika ilahi, itu masalahnya. Ya, sehingga pikiran kita ini yang hanya level logika manusiawi ya tidak mampu mengupas tuntas mengenai Allah Tritunggal. Itu makanya nggak usah kita merasa galau, ya kan? Tidak perlu merasa galau. Nanti pada saatnya pasti kita akan bisa memahami lebih jernih dan lebih jelas ya, kalau sudah bersatu dengan Allah itu sendiri. Lalu bagaimana mereka yang telah mengenal Allah Tritunggal tetapi membuangnya atau meninggalkannya, ya kan? Tetapi meninggalkan ya sama saja ini membuang mutiara berharga untuk kehidupan surgawi. Loh, mutiara berharga untuk kehidupan surgawi loh, bukan hanya mutiara duniawi ya. Mutiara duniawi dibuang ya, nanti beli lagi bisa kalau masih punya duit. Tapi kalau sudah membuang mutiara surgawi, nah ya bablas. Itu, nah saudara-saudari, itu saja ya penjelasan dari saya. Mohon dibantu untuk subscribe. Kalau sudah subscribe ya tolong share ke teman-teman. Ini menyangkut inti iman Kristen ya. Dari Tuhanlah Pertolonganku channel bisa sedikit membantu ya. Terima kasih telah memperhatikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mohon berkat Tuhan. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.